Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dosen Berbicara. Channel yang didedikasikan untuk pembahasan filsafat dan politik dan sains sekitarnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membicarakan tentang keganduhan hati saya. Karena tadi pagi saya barusan saja itu menonton salah satu film. Mungkin film ini diketahui oleh teman-teman semua, yang dimana film ini menceritakan di pondok pesantren bahwa sang kiai tersebut itu mencabuli hampir semua santriwatinya dengan dalil atau dengan kedok bahwasannya itu takzim kalau bahasa sekarang, yaitu adalah tunduk kepada kiai atau taat kepada kiai tersebut. Nah, saya akan mengulas pembahasan kali ini dalam kerangka bingkai filsafat, dan saya akan juga menyertakan beberapa eh, fakta-fakta sosial yang ada di sekitar kita. Nah, dalam hal ini teman-teman, saya ingin ikutin terus agar tidak gagal paham. Kasus pencabulan atau pemerkosaan yang muncul belakangan di lingkungan pendidikan, terutama pesantren, itu tidak terlepas dari doktrin takzim atau menghormati guru yang beredar di kalangan santri. Nah, seorang pelaku berkedok sebagai pengasuh pondok tahfiz itu telah memangsa korban mencapai 12 anak dari umur 13 sampai dengan 17 tahun. Bahkan 9 diantaranya itu sampai melahirkan. Mungkin teman-teman tahulah siapa ini orang. Nah, gagasan ini dalam beberapa kasus itu dimanfaatkan oleh para oknum kiai atau ustadz. Ini saya beri tanda kutip loh, karena tidak semua kiai itu seperti itu. Nah, untuk melakukan pencabulan terhadap santrinya dengan dalih harus menurut apa perintah gurunya. Kitab yang sering menjadi rujukan dalam menghormati seorang guru atau takzim ini di pesantren adalah Ta'limu Ta'lim, karya Burhan al-Islam al-Jarnuji. Nah, menurut daripada Fartin Panbrunessen, hampir mayoritas pondok pesantren yang ada di Indonesia itu menggunakan kitab ini, bahkan melebihi kitab seperti Akhlaqil Albanin, Akhlaqil Albanat, dan Irsad al-Ibad. Dalam kitab Jarnuji, di bagian yang seringkali menjadi argumen bahwa santri itu harus menurut dengan guru adalah cerita tentang gurunya yang bernama Al-Jarnuji, yang bernama Syekh Islam Burhanuddin. Uh, Dia juga seorang pengarang kitab Al-Hidayah yang pada saat itu sedang mengajar pada muridnya, kemudian melihat anak sang guru ini sedang berjalan, dan seketika itu Syekh Burhanuddin berdiri untuk menghormati anak gurunya tersebut. Nah, cuplikan proses takzim tersebut itulah yang meniscayakan bahwa seorang murid itu harus benar-benar menghormati guru, bahkan pada level anaknya juga harus dihormati. Nah, pemahaman yang kaku yang seperti inilah yang membuat konstruksi paradigma dalam pesantren itu cenderung mengkultuskan kiai itu tidak peduli apa yang dilakukan oleh kiai tersebut, bahkan melanggar norma sekalipun. Memaknai kembali hormat kepada guru. Perlu adanya pemaknaan ulang terkait penghormatan kepada guru tersebut. Salah satunya adalah dengan melihat konteks kitab tersebut yang ditulis. Nah, kira-kira latar belakang apa nih yang membuat Al-Jarnuji itu mengarang kitab itu? Kemudian melihat posisi dari kitab tersebut. Benarkah sebagai kitab akhlak atau sebagai kitab yang lain? Nah, baru kemudian dianalisis atau dikritik terhadap isinya. Sayangnya, untuk memahami secara utuh apa yang digagaskan oleh Al-Jarnuji, itu tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan kitab syarah dari Ta'limu Ta'lim ini. Seperti milik Ibrahim bin Ismail, ia hanya mensyarahi secara lugawi atau secara bahasa saja, tidak menyinggung terkait siapa itu Al-Jarnuji atau kiprahnya dalam peranannya dalam dunia Islam itu sendiri. Nah, informasi seperti itulah yang justru penting untuk memahami secara luas apa yang ingin disampaikan oleh Jarnuji ini. Sosok Al-Jarnuji tidak begitu dikenal dalam dunia Islam, tidak seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan yang lainnya, atau ulama-ulama populer lainnya lah. Nah, pendapat yang kuat yang pastinya itu menyatakan bahwa Al-Jarnuji ini hidup sekitar tahun 620 Hijriah atau 1223 Masehi. Hal ini merujuk pada kitab A'lam al-Ahyar karya Mahmud bin Sulaiman al-Kapawi. Ia menempatkan Al-Jarnuji sebagai ulama Hanafiyah generasi yang ke-12. Tetapi uniknya Al-Jarnuji meskipun dia seorang ulama Hanafiyah yang cenderung lebih mengandalkan rasionalitas, namun banyak ditemukan dimensi tasyawuf dalam kitab Ta'limu Ta'limnya. Nah, di mana dunia sufi itu yang kita ketahui biasanya cenderung irasional. Salah satunya adalah dalam konsep barokah dan tabaruk. Seperti dalam kasus seorang Khalifah Harun al-Rasyid yang mengirimkan anaknya untuk belajar kepada seorang syekh di Arab gitu. Nah, syekh ini kalau nggak salah namanya adalah Asma'i. Bahkan ketika Syekh Asma'i itu berwudu, anaknya itu disuruh oleh sang khalifah untuk membasuhi kaki sang guru itu agar mendapat suatu keberkahan atau barokah darinya.
Nah, di sini pentingnya ilmu tasawuf dan filsafat dalam pesantren. Keganjalan Al-Jarnuji ini berhasil dijawab oleh penelitian Edward van Dijk. Ia menemukan bahwa Al-Jarnuji itu bukan hanya seorang filsuf, namun juga seorang sufi. Bahkan ia menjajarkan dengan Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Ia menyebutkan bahwa kitab Ta'lim Muta'alim ini bukan kitab akhlak, melainkan kitab yang berisikan petuah-petuah tasawuf. Catat nih para kiai dan ustadz-ustadz itu. Atas dasar inilah kiranya perlu diperhatikan oleh guru-guru di pesantren itu dalam memposisikan kitab Ta'lim Muta'alim ini. Sebab akan berbeda ketika memahami kitab tersebut sebagai kitab akhlak dan kitab tasawuf. Nah, jika kita memahami sebagai kitab akhlak, maka seorang yang mengaji akan menerapkan secara mutlak apa yang disampaikan dalam kitab tersebut. Aturan-aturannya itu cenderung baku dan kaku. Namun ketika kita memposisikan sebagai kitab tasawuf, maka maknanya itu tidaklah terpaku dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut dan cenderung bisa bahasanya mungkin mengeksplorasi maknanya lebih jauh. Makna ideal moral itu lebih bisa didapat daripada rumusan-rumusan legal formal di dalamnya mungkin. Dengan demikian, dalam aturan-aturannya takzim itu yang diajukan oleh Al-Jarnuji tidaklah baku dan mutlak. Bahkan ia sendiri memberikan warning atau tanda kutip bahaya dalam hal menurut perintah guru ini, yaitu jika melihat keterangan lebih lanjut dalam kitab Ta'lim Muta'alim tersebut, tampak jelas bahwa ia harus menjalankan perintah gurunya sepanjang tidak melewati koridor masyiyah atau kepada Allah. Sebab pula tidak diperkenankan taat kepada seorang yang menyimpang darinya. Tuh, dicatat tuh. Makanya jangan sembarangan dengan dalih taat, dengan ta'lim muta'alim kepada guru bisa digituin dengan enaknya. Keplak aja tuh kiai model-model seperti itu. Mungkin ada yang mempertanyakan, mengapa label agama justru menjadi alat untuk berbuat jahat? Mengapa pengetahuan agama yang dimiliki itu tidak cukup untuk mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar? Nah, berangkat dari hakikat manusia, Thomas Hobbes memberi jawaban begini, bahwa manusia pada dasarnya adalah buruk, atau banal, atau pencuri, atau predator lah. Manusia lainnya mereka itu perlu diatur, salah satunya selain melalui negara adalah melalui agama. Jadi sebetulnya dalam fungsi ini agama untuk mencegah perbuatan buruk manusia. Pencegahannya melalui janji-janji kebahagiaan dan ancaman kesadisan seperti surga dan neraka. Tetapi pada sebagian komunitas masyarakat mewujudkan pola pencegahan agama ini ke dalam aturan bernegaranya. Karena itu kadang hukum suatu negara itu sangat berbau aturan agama tertentu. Dari pandangan ini terlihat bahwa agama tidak inheren dalam perbuatan manusia. Ia hanya mendorong secara eksternal. Begitu manusia mengabaikannya, maka agama tidak lagi memiliki kekuatan apapun pada perbuatan manusia. Malah bisa jadi agama sebagai tabir yang digunakan untuk menyembunyikan kejahatan manusia atau membuat suatu kejahatan manusia kepada manusia lainnya. Melihat maraknya kasus pencabulan kiai terhadap santrinya belakangan ini, di mana seorang kiai itu menyuruh dalam hal kemungkaran, harusnya tidak serta-merta dituruti begitu saja terlepas minimnya pengetahuan bagi santri itu sendiri. Wajar juga nih melihat korban dalam kasus kemarin itu diambil dari daerah-daerah terpencil yang minim akses pendidikan, sehingga hal yang jelas-jelas negatif pun tidak berani mereka tolak. Maka di sini itu perlu pihak orang tua, guru, atau siapapun lah yang lebih tahu untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan seksual sejak dini, terutama pada perempuan-perempuan yang cenderung rentan. Nah, perlu juga untuk diberikan motivasi untuk bisa lebih berani dalam mengungkapkan kebenaran dan kejahatan. Terkadang tabiat perempuan itu cenderung pasif, dia tidak berani melawan. Hal inilah yang justru merugikan diri mereka sendiri. Ketika orang tua ingin memondokkan anaknya juga, harus juga melihat latar belakang pesantren dan kiainya. Tidak boleh sebatas janji iming-iming sekolah gratis atau apapun, tapi juga harus melihat track record dari pesantren-pesantren itu. Nah, seorang Imam Al-Bukhari saja itu ketika mencari seorang guru, dia harus benar-benar warai atau meninggalkan hal yang fasik. Sesuatu ketika ia menemukan rumah calon gurunya dan Imam Al-Bukhari ini melihat guru tersebut terlihat sedang kesusahan memegang ayam. Akhirnya dia memanipulasinya dengan memberikan makanan sehingga terpeganglah ayam tersebut. Sampai begitu Imam Al-Bukhari mencari seorang guru, apalagi di zaman modern saat ini mencari jejak seorang itu mudah sekali, tinggal melacaknya lewat dunia digital atau hal manapun lah.
Nah, kasus-kasus ini jika ditelisik lebih jauh, sangatlah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hanya saja itu belum ketahuan dan belum terekspos saja gitu. Perlu usaha bersama-sama dan dalam mengatasinya. Bukan hanya perempuan yang menjadi korban, terutama bagi para lelaki yang tidak bisa menjaga hasratnya pun saling menjaga satu sama lain. Apalagi bagi perempuan, jangan takut dan tetap bertahan gitu. Mungkin sekian pendapat dari saya terkait masalah pondok pesantren dan Kiai Cabul. Jadi jika ada yang ingin didiskusikan, tolong komen di bawah, dan jika kalian suka dengan pembahasan ini, tolong like, share, dan subscribe demi mendukung channel ini dalam membahas filsafat dan seputar permasalahan yang ada di sekeliling kita.